Kembali lagi di kontroversi pemirsa, Prof. Imron soal barter kepentingan strategis ya. Apakah China dan Trump akan mencapai kesepakatan meskipun itu di panggung belakang, tidak di panggung depan ya. Tapi akan ada pembicaraan di mana Trump meminta bantuan atau apapun namanya itu kepada China untuk bisa menekan Iran supaya Selat Hormuz bisa dibuka kembali. Ya, saya kira itu salah satu tujuan kedatangan dari Presiden Trump ke China itu adalah untuk meyakinkan China agar Iran itu membuka Selat Hormuz sehingga suplai minyak yang 20% ya dari Selat Hormuz itu bisa lagi membanjiri dunia, termasuk Indonesia. Ya, tapi sebagai barter apa yang akan ditawarkan Trump kepada China? Yang ditawarkan oleh Trump itu adalah seperti yang tadi kita katakan bahwa dia akan membuka juga pasar Amerika untuk produk-produk China, terutama yang berkaitan dengan rare earth. Oh, logam jarang. Nah, logam jarang ini kan akibat dari imposition terlalu tinggi tarif dari Amerika Serikat, China menahan rare earth. Industri high-tech Amerika Serikat tidak akan bisa berkembang tanpa ada bahan rare earth ini. Rare earth ini karena buat semikonduktor tadi ya? Ya, semikonduktor, chips, dan artificial intelligence, dan segala yang terkait dengan itu. Jadi ini sebenarnya ya take and give ya. Dengan demikian mereka keluar karena Presiden Xi Jinping juga mempunyai responsibility untuk mempertanggungjawabkan dirinya terhadap rakyatnya, terutama terhadap Partai Komunis China kan. Jadi masing-masing mempunyai konstituen yang harus dipuaskan. Jadi tidak mungkin juga dia memberikan sesuatu tanpa mendapatkan sesuatu dari Amerika Serikat. Oleh karena itu sekarang fokusnya itu adalah dua tadi yang saya sebut. Sampai hari ini itu adalah meyakinkan China untuk meningkatkan perannya lagi lebih tinggi agar menekan Iran, membebaskan Selat Hormuz, dan kemudian juga meyakinkan Iran agar tidak mengembangkan senjata nuklir yang sebenarnya juga memang belum terdeteksi sampai saat ini. Oke, Mbak Cepaka, kita tahu Trump itu sebelum berangkat ke Tiongkok itu sudah mengatakan bahwa dia tidak butuh bantuan China sebetulnya untuk melobi Iran. Itu di panggung depan ya. Tetapi apakah sebetulnya di balik layar Trump itu butuh sekali sebetulnya bantuan China untuk bisa menekan Iran atau membujuk Iran? Selain membujuk, menurut saya Mbak Sylvia juga untuk menjadi saving face strategy. Begitu, karena untuk tadi kita bicarakan bahwa Amerika Serikat maupun Iran keduanya membutuhkan saving face strategy dan butuh konstituen yang harus diyakinkan bahwa perang ini telah dimenangkan, terutama Amerika Serikat dengan cost yang tadi telah dijelaskan oleh dan Pak ada Syarki. midterm election ya. Betul sekali. Jadi ada kepentingan elektoral. Betul, ada kepentingan elektoral itu, dan ini tentu saja sangat penting bagi Amerika Serikat begitu, karena ada pihak yang harus diyakinkan, tapi juga kita harus lihat bagaimana konstituen ini juga akan sangat sulit untuk diyakinkan begitu, karena kemenangan ini tidak bisa hanya ditentukan oleh Amerika Serikat dan Iran saja atau Pakistan sebagai interlokutor atau mediator. Karena kita lihat bagaimana pertemuan pertama yang berjalan 21 jam berakhir dengan kebuntuan begitu. Ini artinya membutuhkan kekuatan besar seperti misalnya Tiongkok saat ini dikunjungi oleh Trump, dan yang kedua sebelum Trump berkunjung ke Tiongkok ini Trump sudah menelpon Putin misalnya selama 90 menit. Ini artinya apa? Artinya dalam konteks ini kebutuhan akan adanya balancer atau external balancer untuk akhirnya bisa mencapai perdamaian ini tidak bisa hanya bergantung pada Pakistan saja, tapi butuh juga dari Rusia dan juga Tiongkok. Mungkin kita lihat juga bagaimana keduanya, Rusia maupun Tiongkok, adalah saat ini merupakan Dewan Keamanan Tetap PBB terlebih. Cina saat ini, Tiongkok merupakan presidensi, memegang posisi presidensi sebagai Dewan Keamanan di Dewan Keamanan PBB, yang artinya meskipun dia menahan diri selama ini untuk tidak mendukung terlalu jauh terhadap Iran secara terbuka begitu, tapi sekarang dia memiliki means, memiliki panggung untuk mendukung Iran. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, apakah sebetulnya kita butuh mediator negara yang lebih besar dibandingkan dengan Pakistan untuk bisa mendamaikan kedua belah pihak? Saya ingin tahu dulu kondisi di dalam negeri Iran. Untuk itu saya ingin bertanya kepada Mas Ridwan. Mas Ridwan, Iran datang dengan 14 proposal, 14 tuntutan baru dalam proposal terbarunya. Boleh ditampilkan teman-teman. Dan informasi terakhir yang disiarkan oleh media nasional Iran juga menyebutkan bahwa Mujtaba sudah dalam kondisi pulih, bahkan datang bertemu dengan Komandan IRGC
IRGC untuk membicarakan strategi ke depannya. Pertanyaan saya, Mas Ridwan, dengan sekarang posisi proposalnya belum diterima, malahan dilepeh gitu ya dari Trump, oleh Trump, apakah ketika misalnya gencatan senjata berakhir atau tiba-tiba harus kembali berperang lagi, Iran masih punya endurance itu, masih punya kekuatan itu di masa gencatan senjata? Apakah banyak preparasi yang dilakukan oleh Iran? Sudah jelas ya, karena dari sisi rekalibrasi strategi militer Iran sudah dilakukan. Termasuk produksi drone kan juga berjalan terus. Setiap hari mereka memproduksi 100 drone baru per hari. Dan kemudian perekrutan dari energi tentara baru, anak-anak muda antri untuk kemudian bergabung menjadi bagian dari IRGC. Tapi yang saya khawatirkan Mbak Zilvia, kita tadi belum membahas faktor Zionis Israel. Nah, jadi ini yang saya khawatirkan. Ketika kemudian Trump berjabat tangan dengan Xi Jinping, makan malam bebek Peking malam ini, saya yakin Netanyahu ketar-ketir. Ini lampu kuning bagi Yerusalem, karena ketika kemudian terjadi kesepakatan, Iran tidak bisa ditekan oleh Trump karena Xi Jinping menahan itu, maka kami menduga, banyak analis menduga, Israel akan melakukan serangan mandiri. Kemana? Ke Iran. Dia akan memprovokasi, melakukan serangan mandiri, dan mereka punya kapabilitas untuk itu, untuk memecah perdamaian yang sedang dibangun oleh Xi Jinping dan Trump. Netanyahu pasti tahu bahwa Trump mengedepankan stabilitas politik dalam negeri Amerika. Itulah kemudian beberapa pelobi Zionis internasional sekarang mulai mendekati ke G-Defense, ke kelompok hawkish, ke wakil presidennya, untuk kemudian memaksa Trump jangan ada komitmen apapun dengan Xi Jinping terkait dengan Iran. Pokoknya Iran harus ditekan, jangan kemudian memberikan angin segar untuk Iran. Kalau kemudian nanti Xi Jinping dengan kepiawaiannya diplomasi kemudian bisa mendudukkan Iran dalam posisi yang equal, Israel ketar-ketir. Ya, itu yang kemudian kami mengkhawatirkan terjadi serangan mandiri oleh Israel ke Teheran, yang kemudian akan membuat semua perundingan ini gagal total. Dan presiden sebelumnya memang sudah beberapa kali ketika kesepakatan perdamaian sudah mau tercapai, Zionis selalu masuk di tikungan terakhir. Ya betul, tapi Iran kan juga sudah membaca ini. Karena itu kan Menteri Luar Negeri Araghchi di pertemuan di New Delhi, ini ada pertemuan bersama namanya BRICS Meeting di New Delhi, dan Pak Menlu Sugiono dari Indonesia juga hadir di situ, sudah menegaskan bahwa negara manapun tidak bisa mendikte Iran dalam konteks pengayaan uranium. Itu memberi kode kepada Israel, pokoknya lu jual gue beli gitu. Kalaupun Israel melakukan serangan, Iran juga sudah siap. Oke, oleh karena itu, apakah sebetulnya kita membutuhkan sebuah kesepakatan yang final dan mengikat? Apakah perlu adanya mediator yang lebih besar lagi, lebih powerful lagi seperti China atau Rusia? Pak Syarki, boleh dijawab nanti. Pemirsa, kontroversi masih akan hadir sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.